Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilwati, kelas 11 TKJ, sekolah di SMK Al-Islah, Compreng. Saya di sini akan membahas prinsip dan cara kerja web service. Prinsip dan cara kerja web service. Apa itu web service? Menurut Wikipedia, web service atau service web merupakan sebuah perangkat lunak service yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasil dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Jadi, pada dasar web service hanyalah sebuah perangkat lunak yang bisa saja berada di komputer apapun dengan spesifikasi apapun, biasa pun dapat berfungsi sebagai web service. Karena web service hanyalah suatu perangkat lunak, saat ini banyak pilihan yang dapat kita pilih, mulai dari yang gratis atau free sampai yang berbayar. Mulai dari yang komplain sampai yang bisa berjalan di CD. Beberapa di antaranya yang cukup banyak digunakan adalah AFC Web Service, Internet Information Service, atau IIS, Kitamik, PWS, dan sebagainya. Bagaimana cara kerja web service? Lalu bagaimana prinsip atau cara kerja web service? Itu sendiri cukup sederhana untuk dipahami, karena pada dasarnya tugas web service hanya ada dua, yaitu 1. Menerima permintaan atau reaction dari klien, dan 2. Mengirimkan apa yang diminta oleh klien atau respon. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 1 klien, gambar 2 web service, gambar 3 anak panah biru dari klien menuju web service, gambar keempat anak panah warna merah dari web service ke klien. Penjelasan gambar. 1. Klien di sini dapat berupa komputer desktop dengan minimal memiliki browser dan berhubung ke web service melalui jaringan atau internet. 2. Komputer yang berfungsi sebagai service, di mana di dalamnya terdapat perangkat lunak web service. Agar komputer ini dapat diakses oleh klien, maka komputer harus terhubung ke jaringan atau internet. Dalam jaringan internet, komputer ini bisa saja bernama www.google.com, www.bl.id, atau memiliki kode komputer dalam kurung disebut IP address, seperti 202.10.20.10 dan 200.100.50.25. 3. Pertama-tama, klien atau user akan meminta suatu halaman ke dalam kurung web service untuk ditampilkan di komputer klien. Misalnya klien mengetikkan suatu alamat atau biasanya disebut URL di browser http://www.google.com. Klien menekan tombol enter atau klik tombol go pada browser. Lalu apa yang terjadi? Melalui media jaringan biasa, internet, dan melalui protokol HTTP akan dicarilah komputer bernama www.google.com. Jika ditemukan, maka seolah-olah terjadi permintaan, "Hai Google, ada klien yang meminta halaman utama nih, ada di mana halamannya?" Inilah disebut reaction. 4. Sekarang dari sisi service atau web service. Mendapatkan permintaan halaman utama Google dari klien, si service akan mencari di komputernya halaman sesuai permintaan. Namanya juga mencari, kadang ketemu, kadang juga tidak ketemu. Jika ditemukan, maka halaman yang diminta akan dikirimkan ke klien atau si peminta. Namun jika tidak ditemukan, maka service akan memberi pesan 404 find not found, yang artinya halaman tidak ditemukan.